Dua, tiga. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika nusyur. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Wa min qalbin la yasha. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Mari kita tilawah Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 224. Sudah ketemu hadirin? Al-Baqarah ayat 224. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس Wallahu sami'un alim. La yuakhidhukumullah billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum wallahu ghafurun halim. Lilladzina yu'luna min nisaihim tarabbusu arba'ati ashhur fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim. Allah berfirman, dan janganlah kamu jadikan nama Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebaikan, penghalang untuk bertakwa, dan penghalang untuk menciptakan kedamaian di antara manusia. Allah mendengar lagi maha mengetahui. Ayat ini adalah tentang larangan bersumpah meninggalkan amal salih. Firman Allah di atas yang artinya tentang jangan kamu jadikan sumpahmu diucapkan penghalang bagimu atas kebaikan, penghalang bagimu menyambung silaturahim, penghalang bagimu berbuat banyak amal salih. Itu pelarang. Kalau ada di antara seseorang dia bersumpah
dengan nama Allah untuk meninggalkan satu kebaikan, larangannya ada di ayat ini. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Sayyidina Abu Hurairah, riwayat Imam Al-Bukhari, "Nahnul akhiruna as-sabiquna yaumal qiyamah." Kita adalah umat yang muncul pada akhir zaman, tetapi nanti kita adalah umat yang paling awal masuk ke dalam syurga yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Beliau juga bersabda, Rasulullah maksudnya, "Wallahi la ayyalijja ahadukum biyaminihi fi ahlihi athamu lahu indallah min ayyu'tiya kaffaratahu allati iftaradallahu alaihi." Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, sungguh salah seorang di antara kalian yang mempertahankan sumpahnya untuk merugikan istrinya, dia lebih berdosa di sisi Allah daripada menggugurkan sumpahnya dengan bayar kafarat. Kenapa ya Anda itu? Oh. Jadi hadirin jamaah yang dirahmati Allah, intinya di ayat ini, intinya itu hadirin, tidak boleh bersumpah tujuannya untuk meninggalkan kebaikan. Tidak boleh bersumpah tujuannya untuk memutus silaturahim. Dan tidak boleh bersumpah untuk berhenti atau menghalang-halangi orang menciptakan kedamaian. Dan sumpah dalam Islam itu dua. Yang pertama, sumpah hanya boleh dilakukan seorang hamba ketika hamba itu menyebut nama Allah. Jadi nggak boleh seorang hamba menyebut sumpah kepada nama selain Allah, itu nggak boleh. Terus yang kedua, seseorang hamba ketika bersumpah hanya boleh melafalkan 3 huruf atau 3 kalimat. Yang pertama wallahi, yang kedua tallahi, yang ketiga billahi. Selain daripada 3 kalimat ini nggak boleh. Jadi kalau seorang hamba mau bersumpah, maka dia hanya boleh bersumpah dengan 3 nama ini. Wallahi, billahi, tallahi. Dan dia hanya boleh bersumpah dengan nama Allah, nggak boleh bersumpah dengan nama yang lain. Termasuk Rasulullah, maksudnya sumpah demi Allah, demi Rasulullah, atau sumpah kesambar geledek saya, atau dengan senada yang serupa, yang semisal dengannya. Kalimat sumpah dalam Islam hanya boleh dengan nama Allah, tidak dengan yang lain. Itu harus jadi catatan. Dan kalimat sumpah nggak boleh sembarang diucap kecuali pada momentum yang berat, besar, urgent. Jangan dikit-dikit bersumpah, udah makan belum? Sumpah demi Allah udah makan. Udah mandi belum? Sumpah demi Allah udah mandi. Untuk perkara-perkara yang seperti itu tidak diperkenankan. Sebaiknya dihindarkan. Kok kenapa nggak diperkenankan? Karena takut-takut terlalu sering bersumpah untuk hal-hal yang sepele, membuat sumpahnya orang itu yang dia ucapkan saat kejadian dan peristiwa yang besar tidak lagi berharga di mata orang lain. Dan Nabi pun SAW pernah bersabda, "Man halafa faqala fi halafi billati wal uzza falyaqul la ilaha illallah." Barang siapa yang dia bersumpah dengan nama Lata, dengan nama Uzza, atau dengan nama berhala yang lain, kata Rasulullah, maka hendaklah dia mengucap la ilaha illallah. Dia mengulangi syahadatnya. Dia mengulangi ucapan la ilaha illallah. Termasuk pembatal syahadat, diantaranya orang bersumpah dengan nama berhala, dengan nama selain Allah, lebih-lebih dengan nama berhala. Hendaknya dia memperbaharui syahadatnya, la ilaha illallah. Hal ini disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih riwayat Imam Al-Bukhari, riwayat Imam Muslim. Kita lanjut jamaah. Ayat kenapa? Kita lanjut jamaah ayat ke-225. Artinya Allah tidak menghukum kamu karena sumpah yang tidak kamu sengaja, tetapi Allah hukum kamu karena niat yang terkandung dalam hatimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha
penyantun. Ayat ini menjelaskan adalah tentang tidak dihukumi seseorang bila tidak tahu. Dia misalkan bersumpah, selama dia betul bersumpah karena ketidaktahuannya. Selama dia bersumpah bukan nama berhala. Tapi seperti yang tadi saya utarakan, sumpah demi Allah, demi Rasulullah, atau sumpah demi orang tua saya, sumpah deh demi kesambar geledek apa segala macam, itu selama tidak tahu maka kena hadis Nabi SAW, rufi'al qalam an thalas, diangkatnya pena dari 3 orang. Yang pertama orang tidur sampai dia bangun, orang yang tidak tahu sampai dia mengetahui, anak kecil sampai dia balik. Dan termasuk diantaranya qiyas, tidur sampai dia terbangun artinya tidak sadar sampai dia tersadar, adalah orang gila sampai sembuh dari gilanya, nggak ada dosa baginya. Jadi kalau awalnya dia nggak tahu, nggak ada dosa baginya. Tapi kalau dia tahu, wajib dia banyak-banyak beristighfar pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat berikutnya, ayat 226. Bagi orang yang mengikhlas istrinya harus menunggu 4 bulan. Kemudian jika mereka kembali kepada istrinya, maknanya rujuk, maka sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di sini apa arti i'la? Lilladzina yu'luna min nisaihim. Mereka telah mengila istrinya, diberi ketangguhan untuknya selama 4 bulan. Makna al-ila berarti sumpah seseorang untuk tidak menggauli istrinya dalam waktu tertentu, baik kurang maupun lebih daripada 4 bulan. Jika kurang dari 4 bulan maka ia harus menunggu berakhirnya masa ila yang telah ditentukan. Setelah itu baru dia boleh mencampuri istrinya kembali. Si istri harus bersabar selama 4 bulan. Pada masa itulah yang telah ditegaskan dalam kitab Sahihain dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW pernah mengilah, bersumpah untuk tidak menggauli istrinya selama 1 bulan. Kemudian beliau turun dari rumahnya pada hari ke-29 dan beliau bersabda, bulan ini berjumlah 29 hari. Lalu selepas itu Nabi pun menggauli istrinya kembali. Mengilah namanya. Mengilah itu ucapan sumpahnya suami untuk tidak menggauli istri dalam jangka waktu tertentu. Kapan suami mengucap, jatuhlah ilah padanya. Gak boleh dia itu menggauli istrinya sampai batas sumpah yang dia tetapkan. Contoh, kalau dalam hadis riwayat Imam Muslim, riwayat Imam Bukhari, Rasulullah SAW pernah mengilah, kata Bunda Aisyah, istri beliau selama 1 bulan. Demi Allah saya tidak akan mencampurimu selama 1 bulan. Kalimat itu jatuh ilah. Istri harus bersabar tidak digauli, suami pun bersabar tidak menggauli istrinya selama masa ilah itu atas sumpah yang diucapnya. Kalau 1 bulan berarti berapa? 1 bulan. Lalu ternyata bulan tersebut berjumlah harinya 29 dan Nabi pun bersabda, sungguh bulan di bulan ini, hari di bulan ini 29 hari. Maka di hari ke-30 Nabi mendatangi istri beliau. Jadi ini tentang ilah. Kembali jamaah, kalau kita membahas di Desember akhir kemarin tentang ucapan dalam Islam gak ada yang boleh diremehkan. Jangan serta-merta karena alasan toleransi, gak enak hati, kita rela mengucapkan bahwa Allah punya anak, terutama di akhir Desember kemarin. Jangan sampai karena gak enak, kita rela mengucapkan bahwa Allah itu adalah yang berbentuk ini, itu. Padahal Allah itu laisa kamitslihi syai', gak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Karena ucapan dalam Islam itu berat. Termasuk suami bisa jatuh, gak boleh menggauli istrinya karena ucapan juga. Demi Allah saya gak mau menggaulimu sampai 2 bulan ke depan. Maka jatuh. Kalau dia melanggarnya, dia jatuh dalam dosa. Karena dia telah mengilah istrinya. Hal yang sama diriwayatkan dalam Bukhari, dalam Muslim dari Sayyidina Umar bin Khattab bahwa Rasulullah SAW pernah
mengilah istrinya, lalu kemudian 1 bulan berakhir Nabi pun mendatangi kembali istrinya. Ini kalau kurang dari 1 bulan. Tetapi jika suaminya mengilah istrinya lebih daripada 4 bulan, maka sang istri boleh menuntut suaminya untuk mencampurinya setelah 4 bulan berakhir, atau menuntut suaminya untuk menceraikannya. Maksud kata para ulama tafsir, menuntut mencampurinya adalah meminta rujuk padanya atau meminta untuk diceraikan. Contoh, saya nggak mau menyentuh kamu selama 1 tahun lamanya. 1 tahun ini kan lebih dari 4 bulan. Kata Al-Hafidz Al-Imam Ibnu Katsir, batasannya 4 bulan. Kalau lebih daripada 4 bulan, 2 pilihannya. 1, dia boleh minta rujuk untuk bisa datang kembali. Atau 2, dia minta diceraikan oleh suaminya. Kalau tidak, maka dia datang ke pengadilan dan dia menggugat cerai suaminya. Ini tentang ilmu yu'luna an-nisaihim atau yu'luna min nisaihim. Kalau ada laki-laki yang mengilah daripada istrinya, hendaknya mereka kalau kurang daripada 4 bulan mematuhinya, kalau lebih daripada 4 bulan batasan maksimalnya selama 4 bulan. Lebih dari 4 bulan istrinya boleh meminta untuk suaminya merujuknya atau suaminya menceraikannya. Maka ucapan, lagi-lagi ini semua karena ucapan. Gak boleh bicara sembarangan, gak boleh ngucap yang aneh-aneh. Udah kamu pulang aja tempat ibumu. Ini sindiran. Tapi belum masuk talak. Kalau kalimat ikhla atau kalimat yang semisalnya, aku gak mau menggaulimu selama sekian. Atau kamu seperti ibuku. Maksudnya seperti ibuku di sini bukan seperti sifat ibunya kita, tapi kamu ini seperti ibuku adalah kamu gak akan saya gauli. Maksudnya itu. Maksud mas apa nih? Anggap saya seperti ibunya mas. Kamu haram bagi saya. Kalau udah suaminya bilang gitu, maka jatuh tuh. Suami yang telah mengucapkan kalimat kamu haram bagi saya selama-lamanya. Kalau dia bilang kayak gitu, tunggu 4 bulan. Lepas daripada 4 bulan, istrinya boleh menggugat cerai, meminta cerai, atau istrinya meminta rujuk kepada suaminya. Begitu hadirin. Kalau kalimat talak itu gimana? Kalimat talak itu kalimat yang jelas. Kalimat talak adalah kalimat yang jelas. Contohnya, saya cerai kamu. Itu walaupun cuma lewat SMS jatuh sah atau enggak. Kalau lewat SMS, kalau lewat WhatsApp, hendaknya kalimat talak itu divalidasi. Itu siapa yang WhatsApp? Jangan-jangan yang WhatsApp temennya dia. Jangan-jangan yang WhatsApp adalah, mohon maaf, selingkuhannya dia. Jadi dia berselingkuh dengan wanita, wanita ini mau WhatsApp istrinya yang sah, terus dengan kalimat saya ceraikan kamu. Itu nggak jatuh cerai jemaah. Karena yang ngechat adalah pihak yang lain. Makanya tadi saya bilang ketika ucapan cerai itu dilontarkan dengan SMS atau dengan WhatsApp, divalidasi. Benar nggak ini? Kalau benar, dia yang ngetik dengan sadar, dengan kesadaran penuh dia mengetik, dengan tangannya sendiri dia mengetik, lalu dilayangkan surat elektronik atau WhatsApp bernama saya ceraikan kamu, maka jatuh cerai padanya. Cerai saat dia diucap jatuh 4 kategori masa iddah. Kalau masih hidup berapa? Cerai hidup 3. Salasata quru. Allah berfirman, siapa yang diceraikan suaminya dalam keadaan hidup, salasata quru, 3 kali masa suci. Kalau cerai mati 4 bulan 10 hari. Kalau monopos 3 bulan. Kalau hamil hatta yadhna hamlahun, sampai dia melahirkan. Ini 4 masa iddah. Dia dicerai nih lewat WhatsApp, sah nggak? Sah, selama divalidasi benar suaminya yang menceraikan. Atau di voice note, sah, saya ceraikan kamu. Suaranya suara suami kita, suaranya suara suami yang jelas, maka jatuh hukumnya dia cerai. Tinggal menunggu masa iddah. Masa iddah inilah masa menunggu di mana keduanya cooling down. Nanti dia berpikir,
Mau rujuk atau mau benar-benar pisah? At-talaqu marratan. Nah, nanti kita ketemu ayat 229. Ini ayat berapa jemaah? 226. Nanti kita ketemu ayat 229. At-talaqu marratani. Tolak yang boleh rujuk cuma berapa kali? 2 kali. Kalau ketiga udah gak bisa rujuk. Hati-hati dengan lisan. Lisannya suami ini berbahaya jemaah. Kapan dia mengilah istrinya jatuh? Kapan dia mentalak istrinya jatuh? Talak lewat telepon sah. Talak lewat voice call atau video call sah. Talak lewat voice note sah. Talak lewat SMS jatuh talak selama divalidasi benar adalah suami Anda yang mentalak diri Anda. Nauzubillah. Talak jarak jauh sah nggak? Istrinya di luar negeri, suaminya di Indonesia, ditalak sah nggak? Sah nggak jemaah? Sah. Jawabannya sah. Nauzubillah. Terus gimana? Urus surat perpisahan perceraiannya kalau memang nggak bisa rujuk kembali. Diurus, diselesaikan. Nggak bisa, bawa pengacara untuk menyelesaikan urusan itu. Setelah selesai, urusannya rampung, udah. Kalau udah selesai, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, maka silakan Anda bisa untuk menikah kembali dengan laki-laki yang lain setelah masa iddah Anda selesai. Begitu hadirin. Ayat ke-227. Wa in azamut talaqa fa innallaha sami'un alim. Wa in azamut talaqa fa innallaha sami'un alim. Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ini masih seputaran ila. Mengucapkan kepada istri, saya nggak mau bercampur lagi sama kamu. Misalkan dia bilang sebulan, 2 pekan, 2 bulan. Selama di bawah 4 bulan, patuhi. Selama di atas 4 bulan, hendaknya dia batas dan dia mendapat batasnya hanya sampai 4 bulan. Selepas 4 bulan maka dia berhak untuk merujuk istrinya kembali atau dia berhak untuk menceraikan istrinya kembali. Di ayat 227, dan jika mereka berketetapan hendak menceraikan istrinya, maka Allah Maha mengetahui lagi Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Artinya ya tegaslah suami itu jangan menggantung perempuan. Dan perempuan harus tegas, jangan mau digantung sama laki-laki. Ini suaminya meninggalkan dia, pergi keluar kota, bekerja di luar kota, atau suaminya kerja di luar negara. Lalu istrinya seorang diri, istrinya di kampung seorang diri, nggak ada yang menemani. Lalu suaminya komunikasi juga udah nggak ada, menafkahkan juga nggak ada, kalimatnya suruh menceraikan juga menggantung. Istri maju sendiri hadirin. Kan ada hadis Ustaz. Ada hadis Rasulullah, siapa seorang wanita meminta cerai tanpa ada uzur syar'i, lam yarah raihatal jannah. Dia tidak akan mencium wanginya syurga. Padahal wangi syurga dicium dari jarak sekian dan sekian. Iya, itu kalau nggak ada uzur syar'i. Tapi kalau suaminya selingkuh, suaminya jauh, nggak mau menafkahkan, nggak pernah mau ngabarin, kalau ditelepon marah-marah, mencaci, memaki, ucapannya selalu nyelekit. Suami dari jauh terus kemudian bilang sama istrinya, wes kamu sana nikah aja kamu, bla 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 segala macam. Apa yang Anda mau harapkan dari rumah tangga yang kayak gitu posisinya? Apa yang mau Anda tunggu dari rumah tangga yang selalu isi caci maki? Bukan sakinah, mawaddah, warahmah. Sedangkan Allah perintahkan ketika kita menikah, litaskunu ilaiha. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Allah ciptakan kamu berpasangan itu tujuannya litaskunu ilaiha, supaya sakinah, tentram hidupnya.
Maka apa yang mau diharapkan dari rumah tangga yang isinya caci maki, gelut, ribut, tengkar, tukaran, bertengkar, berantem, kata-kata kebun binatang, istrinya di KDRT, kalau dalam keadaan jauh suaminya nggak mau bertanggung jawab, nggak mau menafkahkan, komunikasi terputus sama sekali. Terus Anda mau bertahan lama di situ, digantung dalam keadaan gak jelas. Ya jangan mau, hadirin. Maka jadi wanita pun juga harus cerdas, jangan mau digantung gak jelas. Tulis di kolom komentar, jadi wanita harus cerdas. Jangan mau digantung gak jelas. Saya ulangin. Jadi wanita harus cerdas. Jangan mau digantung gak jelas. Jadi wanita harus cerdas, jangan mau digantung gak jelas. Kalau laki-laki ini pelin-pelan, plenca-plence, plonga-plongo, gak jelas keputusannya, tinggalkan. Kalau masih mau rujuk, ada yang bisa diperbaiki, silakan rujuk, pertahankan, perbaiki. Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, ya Rasulullah, inni mara'ati la taruddu yadul lamis. Ya Rasulullah, ini saya punya imraati, istri saya, la taruddu, istri saya itu enggak pernah menolak, yadun, tangan, lamis, yang menjamah tubuhnya. Jadi ada orang nyolak-nyolek, nyenggal-nyenggol, pegang sana pegang sini, istrinya tuh iya-iya aja, istrinya nih selingkuh. Wala'iyadzubillah. Dia curhat sama Rasulullah, ya Rasulullah, ini gimana nih? Istri saya ini gimana ya Rasulullah? Rasulullah jawabnya yang pertama, talikha, bukan riwayat Bukhari. Talikha, ceraikan istrimu. Lalu yang kedua, dia berstatement, lakinni uhibbuha ya Rasulullah, tapi saya masih mencintai istri saya ya Rasulullah. Terus Nabi menjawab, imsikha, pertahankan. Lalu keterangan para muhadisin, maksud daripada pertahankan di sini adalah perbaiki keadaannya. Jadi pilihannya cuma dua. Berumah tangga itu kalau bisa dipertahankan, pertahankan. Kalau nggak bisa dipertahankan, Allah ganti yang lebih baik insya Allah. Tapi jangan jadi yang astagfirullah, jahil, dungu. Jangan jadi perempuan-perempuan yang dungu, yang rela digantung gak jelas. Suaminya pergi udah dari 2019, 18, sekarang 2023, 5 tahun. Komunikasi gak ada, nafkah gak ada, pergi gak jelas. Buat apa jemaah? Gak jelas nih yang model-model begini. Dan jangan tertipu sama casing. Ada casingnya solih lah, apalah. Ternyata dalam rumah tangganya. Tapi sulit juga. Sulit. Sekarang kita ngeliat nih mana nih yang casingnya betulan, dalamnya juga kayak gitu, apa cuma casingan doang. Kadang sulit juga zaman sekarang karena banyak orang kadang menampilkan yang baik-baik, dia menyembunyikan yang buruk-buruk. Maka daripada itu minta sama Allah, ya Allah pilihkan untuk hamba yang terbaik. Karena yang terbaik menurut kita belum tentu yang terbaik menurut Allah. Boleh di caps lock di kolom komentar ya sahabat. Yang terbaik menurut kita belum tentu yang terbaik menurut Allah. Karenanya kan Rasulullah tuh sering banget ngulang-ngulang kan kepada sahabat, istikharah. Ada apa-apa? Istikharah. Istikharah itu apa sih? Istikharah itu sholat 2 rakaat seperti sholat subuh. Tujuannya itu meminta kepada Allah agar diberikan yang terbaik. Ya Allah, hamba beristikharah dengan ilmumu ya Allah. Kalau urusan ini baik untuk hamba, baik untuk dunia dan akhirat hamba, dan baik untuk agama hamba, mudahkan, berkahi, dekatkan, dan ridhoi ya Allah. Tapi kalau ini buruk buat hamba, buruk buat agama hamba, buruk untuk kesudahan kehidupan dunia akhirat hamba nanti, jauhi
dan buat aku ridho padanya ya Allah. Itu kan konten doa istikharah. Jauhkan dia dan buat hamba ridho menerima ketetapanmu ya Allah. Istikharah jemaah. Termasuk orang tua istikharah. Milihkan anak tuh istikharah. Ini bener gak ya? Laki-laki ini bener gak ya nanti mendampingi anak saya? Atau perempuan ini bener gak ya nanti menjadi istri buat anak saya? Istikharah. Bukan cuma dia yang mau nikah, orang tuanya istikharah, nikah. Ketika mau menikahkan anaknya istikharah. Dan kita nih soalan istikharah paling terkenal cuma melakukan istikharah pas mau nikah. Padahal istikharah tuh jangan cuma pas mau nikah doang. Mau buat apa? Mendirikan sekolah istikharah. Bangun masjid istikharah. Nulis buku istikharah. Sampai bagusnya jamaah daripada Al-Imam Al-Bukhari. Nih, ini kitab Sahih Bukhari jamaah. Kalau jamaah tahu, Al-Imam Al-Bukhari mau nulis satu hadis, beliau sholat dulu 2 rakaat, baru nulis. Ini Sahih Bukhari ada berapa hadis jamaah? Allah. An Amirul Mu'minin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imrin ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi faman kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi rawahu Bukhari wa Muslim. Imam Bukhari ini sebelum nulis hadis yang tadi salat dulu 2 rakaat baru nulis. 1 terselesaikan, salat lagi 2 rakaat, nulis lagi. 2 rakaat, nulis lagi. 2 rakaat nulis lagi. Bayangkan kalau satu kitab ini hadisnya ada ribuan, beribu-ribu kali juga, berarti Al-Imam Al-Bukhari salat istikharah. Itu jemaah. Makanya penting nanti istikharah, libatkan Allah. Karena kalau memakai hati kita udah tahu jawabannya siapa. Kalau kita mengambil Kalau kita mengambil keputusan berdasar hawa nafsu kita, hati kita, pikiran kita, akal kita, kita mau udah tahu jawabannya siapa. Tapi apakah itu yang terbaik? Belum tentu. Belum tentu yang terbaik. Tapi kalau seorang hamba melibatkan Allah, Allah terlibat dalam setiap derap langkahnya, Allah pasti kasih yang terbaik. Dan saya ingatkan buat kawan-kawan yang jomblo fisabilillah, teman-teman yang sedang berusaha menjaga dirinya dengan kemuliaan, menjaga kehormatannya dengan kesucian, dan sedang menanti pasangan salih dan salihah untuk menemani hidupnya menua bersama sampai surga. Saran saya, selalu libatkan Allah dalam segala hal. Dan kalau Anda sudah bertemu dengan seseorang dan orang ini Anda ketahui ada sifat buruk sebelum Anda menikah, jangan pernah mengatakan nanti saya bisa merubah dia. Karena merubah seseorang itu gak segampang yang kita kira. Merubah seseorang itu gak gampang yang seperti kita sangka dan kita duga. Jangan pernah berharap tenang aja ntar saya rubah dia jadi berhijab Pak Ustadz. Kan dia sebelumnya belum berhijab, nanti juga berhijab. Atau dia yang tadinya masih berbuat ini dan itu nanti bakalan berubah. Jangan. Berubah dulu dia sebelum nikah. Jangan nanti menunggu perubahannya sesudah nikah. Karena di lapangan ada banyak, meskipun gak semuanya, catat baik-baik, gak semuanya, tapi di lapangan ada banyak kejadian seseorang dinasihati oleh orang tuanya, nak, kamu tetap mau nikah sama dia. Padahal laki-lakinya atau perempuannya sudah ketahuan keburukannya, tapi terus kemudian tetap dilanjutkan dan ujung-ujungnya ada kabar yang tidak membahagiakan. Tentu tidak semuanya, gak semuanya. Tapi kalau kita sudah diberi sinyal oleh Allah dari awal, semoga itu menjadi pengingat
alarm untuk kita agar kita punya sikap yang baik. Mengingat alarm yang Allah telah hadirkan. Itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat yang ke-228. Dan para istri yang diceraikan wajib menahan diri mereka salasata quru. Ini ayat tentang masa iddah. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Dan perempuan yang dicerai hidup, maka masa iddahnya salasata quru, 3 masa suci. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam masa iddah jika mereka menghendaki kebaikan. Artinya nih, menghendaki kebaikan dan perbaikan. Masa iddah itu masa cooling down. Udah deh, kemarin kan kalian berantem, bertengkar, emosi sampai terlontar kata cerai. Cooling down dulu deh. Dan masing-masing mikir baiknya gimana. Kalau memang bercerai ya sudah, semoga Allah ganti yang lebih baik. Kalau bisa diperbaiki ya silakan diperbaiki. Selama masa iddah belum terlewat, dia bisa rujuk. Tapi begitu masa iddah sudah terlewatkan, maka dia mengulangi nikahnya kembali. Dan itu jika mereka menghendaki perbaikan. Artinya boleh rujuk kalau menghendaki perbaikan. Bukan untuk mengulangi kesalahan yang sama. Bukan untuk mengulangi kesalahan yang sama, tapi untuk perbaikan. Dan mereka para perempuan mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya dengan cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan atas mereka, yakni suami kelebihannya adalah dengan fitrahnya. Yang kedua dengan nafkah yang diberikan. Yang ketiga dengan keleluasaan mengucapkan cerai, mengilah atau merujuk. Itu kelebihan suami. Jadi istri mau bilang cerai 1.000.000 kali gak jatuh cerai. Tapi suami sekali bilang cerai, jatuh cerai. Istri mau bilang cerai jutaan kali nggak bakal cerai. Tapi suami sekali aja bilang saya cerai kamu. Baik dalam keadaan emosi, normal, candaan, jatuh kepada perceraian. Karena kata Nabi SAW, ada hal yang candanya tetap serius, seriusnya tetap serius. Yakni adalah nikah, yang kedua adalah tolak, cerai. Au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita masuk ke ayat 229. Ini ayat yang tadi saya ceritakan. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, at-talaqu marratani. Talak yang diperbolehkan rujuk hanya berapa kali? 2 kali. Fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan. Setelah kamu ceraikan istrimu, kamu boleh rujuk dengan cara yang ma'ruf. Artinya rujukmu tuh untuk memperbaiki. Kamu rujuk kepada istrimu tuh untuk berubah jadi baik, bukan untuk malah mengulangi kesalahan yang sama. Yang KDRT diulangi KDRT-nya, yang selingkuh diulangi perselingkuhannya, yang tidak mau menafkahi malas untuk mencari rezeki, tidak diulangi hal seperti itunya. Untuk perbaikan, bukan untuk mengulangi kesalahan. Au tasrihum bi ihsan, atau kalau mau diceraikan maka ceraikan dengan cara yang baik. Hadirin kita, terutama buat laki-laki yang lagi nonton di rumah atau dimanapun berada, kita nih laki-laki jemaah, harga dirinya Allah berfirman, Quran surah 4 An-Nisa 34, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'duhum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Kita ini berharga karena kelebihan fitrah yang Allah karuniakan. Yang kedua, wa bima anfaqu min amwalihim, karena nafkah. Kemarin saya cerita, masih ingat ceritanya Sayyidina Umar bin Khattab ngelihat orang bagus, bajunya rapi, ganteng, tampan, begitu ditanya, "Apa pekerjaannya?" Teman-teman yang jawab,
Laki-laki yang tampan, necis, pakaiannya parlente, rapi, bersih, rambutnya klimis, wajahnya tampan, rupawan, gantengnya luar biasa. Begitu ditanya sama Sayyidina Umar, itu laki-laki kerjaannya apa? Nganggur wahai Sayyidina Umar. Waktu Umar jabat sebagai khalifah. Kata Sayyidina Umar, dan seketika laki-laki itu tak ada lagi harganya di mataku. Dia ganteng, necis, parlente, rambutnya klimis, rapi, wangi. Tapi kalau gak mau bekerja mencari nafkah buat istrinya, kata Sayyidina Umar bin Khattab, seketika laki-laki itu tak ada harganya di mataku. Kecuali uzur syar'i, laki-lakinya sakit, terbaring, lemah, gak bisa mencari nafkah, ini uzur syar'i. Tapi kalau dia tampan, sehat, rapi, necis, bersih, klimis, kok dia gak mau bekerja? Kata Sayyidina Umar, dan seketika laki-laki itu tak ada harganya di mataku. Pernah juga kisah yang kemarin diceritain, ada jamaah yang dirahmati Allah, sekelompok laki-laki lagi duduk-duduk santai depan masjid. Ba'da sholat Jumat, Umar keluar. Kamu ngapain nongkrong-nongkrong? Kan Quran surah Al-Jumu'ah, setelah sholat Jumat tertunaikan, Allah perintahkan surah apa? Bertebaranlah di muka bumi, mencari karunia yang Allah telah karuniakan, dihamparkan sama Allah. Itu dicari. Ini pada Jumat nggak jelas nongkrong-nongkrong. Kenapa kamu di sini? Tanya Sayyidina Umar. Kata pemuda-pemuda yang lagi nongkrong itu, wahai Umar, kita lagi nunggu rezeki datang nih. Ntar kalau dapat makanan ya kami makan, kalau nggak datang ya sudahlah, berarti kami nggak ada rezeki. Umar langsung marah. Seketika Umar bilang, wahai anak-anak muda, pergi kamu ke sana. Allah telah menghamparkan banyak karunia. Ambil karunia Allah, cari karunia Allah dengan cara yang baik. Karena kalian tahu bahwa Allah tidak pernah menurunkan hujan bentuknya emas dan perak. Karena Allah tidak menurunkan hujan dalam bentuk emas dan perak. Maka seketika mereka langsung bubar, bertebaran, fantasyiru fil ard wabtagu min fadlillah. Mereka bertebaran di muka bumi dan mereka mencari fadlillah, karunia yang Allah telah karuniakan. Itu jemaah. Allahu Akbar walillahil hamd. Maka laki-laki terjaga marwahnya, terjaga izahnya, terjaga kehormatannya kalau dia mau mencari nafkah untuk keluarga. At-talaqu marratan. Talak yang boleh rujuk cuma berapa kali? 2 kali. Fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan. Kalau mau bertahan ya pertahankan dengan cara yang baik. Kalau mau bercerai dengan cara yang baik. Wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataitumuhunna syai'a. Allah berfirman, tidak halal bagimu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Artinya kita sudah menggauli istri, sah istri itu sudah digauli, maharnya nggak boleh ditarik kembali. Mahar, uang garam, uang dapur, uang walimah nggak boleh ditarik kembali. Kalau Anda sudah mencampuri istri sah Anda tersebut. Jadi kalau sudah menikah, jazakumullah khair, sudah menikah lalu kemudian mereka memberikan nafkah, memberikan mahar, memberikan apa yang mereka berikan sebagai kewajiban, maka tidak boleh diambil kembali. Kecuali ada hukum-hukum Allah yang tidak terlaksana di dalamnya, maka boleh diambil kembali. Jika kamu khawatir, Allah berfirman selanjutnya, jika keduanya khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang harus diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Misalkan pernikahan belum
dicampuri. Tapi baru nikah beberapa menit cerai. Itu maharnya boleh diminta kembali. Tapi ada tapinya nih. Ada hadis Nabi SAW, seseorang yang telah memberi kepada seseorang, mohon maaf, seseorang yang menarik kembali pemberiannya, kalbun ya'idu qaidihi, seperti seekor anjing yang menjilat kembali muntahannya. Tapi kalau mereka belum dicampuri, mahar yang diberikan itu boleh ditarik kembali. Kalau belum dicampuri loh jemaah. Makanya tadi kan saya bilang, kalau sudah dicampuri nggak bisa ditarik kembali. Tapi kalau belum dicampuri, misalnya lagi akad nikah, sah, udah baru 5 menit, aku cerai kamu udah. Itu belum digauli istrinya, maka diambil kembali maharnya. Makanya kalimatnya Allah berfirman, dan jika seorang istri itu tidak mampu menjalankan hukum Allah, maka tidak ada dosa baginya atas bayaran yang harus diberikan oleh istri sebagai penebus atas dirinya. Istri mengembalikan mahar yang suaminya berikan selama belum dicampuri. Kalau sudah dicampuri lain cerita. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggar hukum-hukum Allah. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, itulah orang-orang yang zalim. Allahu a'lam bishawab. Besok kita lanjutkan ke ayat 230 Al-Quran suratul Baqarah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ini bahasannya memang tentang seputar ila, talak, suami istri, rumah tangga. Karena di ayat-ayat ini, Al-Baqarah ayat 220 sampai Al-Baqarah ayat 229, bahasannya seputaran itu. Jadi di ayat ini kita akan bahas seputaran itu. Semoga Allah berkahi. Jilid yang pertama dari tafsir Ibnu Katsir udah tinggal segini lagi jamaah. Semoga Allah berkahi. Nanti kita sambung ke jilid yang kedua. Dan semoga Allah memberikan kita umur yang barokah. Allah tidak wafatkan kita dulu semoga. Sebelum kita khatamkan Al-Quran beserta terjemahannya, beserta bacaan Qurannya yang kita baca. Dan satu lagi, semoga Allah karuniai kita punya umur yang menghatamkan tafsir Al-Qurannya. Udah pernah belum jemaah? Khatam Quran kan udah pernah, Arabnya udah pernah? Udah. Sama terjemahannya udah pernah belum? Sebagian udah, sebagian belum. Kalau sama tafsirnya, nah, jadi setidaknya besok pas kita meninggal dunia, begitu ditanya, gimana sikapmu sama Al-Quran? Ya Allah, sudah saya baca. Ya Allah, sudah saya baca juga artinya. Dan ya Allah, sudah saya tadabburi tafsirnya. Pandangan Sayyidina Abdullah bin Abbas seperti apa? Pandangan Al-Imam Mujahid muridnya Abdullah bin Abbas seperti apa? Pandangan Ikrimah seperti apa? Dan pandangan-pandangan para imam seperti apa? Dan hamba sudah belajar tafsirnya semasa hidup hamba ya Allah. Waktu hidup hamba habiskan untuk belajar itu. Oh Masya Allah. Mudah-mudahan jadi pemberat amal timbangan kebaikan ya jamaah. Dan Allah berfirman, kunu rabbaniyina. Kalau kamu jadi seseorang, jadilah hamba yang rabbani. Nanti kita ketemu tuh di Ali Imran. Kita ketemu, jadilah hamba-hamba rabbani di Ali Imran. Nanti setelah Al-Baqarah kita ketemu. Apa kata Sayyiduna Abdullah bin Abbas? Hamba yang rabbani adalah hamba yang kalau belajar, mereka belajar dari beginner, medium, sampai profesional. Dan kalau mereka mengajar punya kurikulum. Kurikulum kita apa? Menghatamkan kitab. Jadi kita belajarnya nggak loncat-loncat. Supaya terprogram. Oh bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, dan bab akhir. Oh dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, dan sampai An-Nas. Supaya kita punya pemahaman yang syumul, yang sempurna tentang hal itu. Baik jemaah, kalau ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan, sematkan di kolom komentar. Mari kita buka kolom diskusi tanya jawab dari TikTok. Kemarin YouTube sudah, Instagram juga sudah, TikTok belum, maka sekarang kita buka tanya jawab dari TikTok. Buat sahabat-sahabat di TikTok, kalau ada yang mau bergabung di grup WhatsApp kajian saya, tap link di bio, sebut nama, asal kota, asal negaranya. Dan buat sahabat juga, kalau ada yang mau ikut andil dalam meluaskan ilmu, bisa juga sahabat beramal jariah dengan cara meluaskan ilmu, tap link di bio dengan hal yang sama. Barakallahu fikum.
Ada pertanyaan, apa hukum dari Dwi Wahyu? Apa hukumnya jika suami selalu menceraikan istri tiap kali marah, lalu dia menyesal dan meminta maaf? Istri wajib mengingatkan suaminya bahwa dia sudah pernah dicerai. Kalau talak pertama, tulis sudah pernah ditalak 1 kali. Nanti marah lagi suami, tulis sudah pernah dicerai 2 kali. Dan 2 kali warning terakhir, Mas. Jangan sampai engkau mengucap cerai lagi ya Mas. Karena kapan engkau mengucap cerai lagi kepada Adinda, maka engkau tidak bisa rujuk kembali Adinda. Kecuali Adinda menikah dengan laki-laki yang lain. Dengan pernikahan yang sah. Bukan nikah muhalil, bukan nikah tipu-tipu, tapi betul-betul menjalin rumah tangga. Kalau memang kita berjodoh, kita akan kembali lagi, maka itulah yang cerita. Marah Ustadz, dia nyesel, gini-gini. Jatuh, sah. Marah tetap sah. Alah kamu, saya cerai kamu. Misalkan kalimat kayak gitu. Tetap jatuh sah. Maka gak boleh nih suami lisannya sembarangan. Dan kalau sudah 3 kali ditalak gimana? Tidak sah, dia rujuk kembali. Lah kalau mereka maksain tetap rujuk, dihukumi zina. Na'udzubillahi min dzalik. Hati-hati. Kecuali istrinya harus menikah lagi dengan laki-laki lain dengan rumah tangga yang sah, lalu suaminya yang baru meninggal, dia kembali kepada suaminya yang lama, itu sah. Tapi nggak boleh nikah muhalil, dan kita beberapa waktu yang lalu pernah dijelaskan tentang nikah muhalil. Dari teh hijau, kalau kita punya keinginan apakah lebih baik sholat istikharah atau sholat hajat Ustaz? Dua-duanya boleh. Sholat hajat meminta agar hajat kita Allah perkenankan. Sholat istikharah meminta agar Allah pilihkan yang terbaik. Barakallahu fikum. Dua-duanya boleh. Dapat dibeli di mana Ustadz bukunya? Buku tafsirnya beli saja di toko kesayangan teman-teman semua. Barakallahu fikum. Apa hukumnya jika suami selalu udah ditanya? Dari Rangga Saputra 27. Rangga Putra 27, yarhamukallah. Gimana caranya dapat jodoh sampai sekarang masih bingung dari mana dapat jodohnya? Mas Rangga, kalau bingung dapat dari mana jodohnya, ikuti kelas ta'aruf, ikuti lembaga-lembaga rumah ta'aruf yang sekarang sudah menjamur di mana-mana. Kalau yang bertanya orang Wonosobo nanti bisa hubungi Rumah Ta'aruf Fatimatuz Zahra Wonosobo. Kalau di Jogja ada Rumah Ta'arufku, di Jogja juga ada Rumah Ta'aruf apa? Intinya adalah rumah ta'aruf mempersiapkan jiwa-jiwa insan yang mulia untuk saling dipertemukan dengan yang sefrekuensi. Yang mereka gak mau pacaran, maunya ta'aruf. Maka silakan aja, itu salah satu wasilah datangnya jodoh. Atau lewat komunitas atau teman-teman yang seperjuangan di jalan Allah, ketemu di sana. Atau sama-sama remaja masjid, pemuda masjid, maka silakan lewat sana. Barakallahu fiik. Semoga Allah mudahkan Mas Rangga dan semua teman-teman. Kalau belum menikah, mudah-mudahan tahun ini segera menikah dengan yang soleh-soleh insyaAllah. Pertanyaan berikutnya, Ustadz, talak 3 sekaligus dalam keadaan marah sah atau tidak? Atau talak 3 jatuh 1? Oh, maksudnya pertanyaan mungkin begini ya, dari akun Farhan. Semoga Allah memuliakan semua teman-teman dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Ketika 1 kali waktu langsung saya talak kamu, langsung talak 3. Ini padahal baru talak yang pertama. Langsung main gas aja gigi 3 dia. Tetap kalau di waktu yang sama jatuhnya talak 1. Walaupun saya nggak mau talak 1 langsung talak 1 juta, tetap jatuhnya talak 1. Kecuali terjadi di keadaan yang berbeda, di waktu yang berbeda juga, maka jatuh talak 3. Contoh, hari Senin saya talak kamu, hari Selasa saya talak kamu. Sebentar, begini jemaah. Hari Senin saya talak kamu, kan masa idah tuh. Terus rujuk hari Selasa udah rujuk, baru rujuk beberapa menit saya talak kamu. Kan yang kedua nih, idah, rujuk. Begitu udah rujuk yang ketiga, saya talak kamu, jatuh talak 3. Di 3 waktu yang berbeda setelah masa idah rujuk talak lagi, masa idah rujuk talak lagi, udah jatuh talak yang ketiga.
Tapi kalau di satu waktu yang sama dia bilang langsung talak 1 juta, jatuhnya tetap talak 1. Begitu teman-teman, barakallahu fikum. Apa hukumnya mendiamkan orang yang tidak sholat? Jawabannya, hukum melihat orang yang tidak sholat diajak sholat. Itu hukumnya. Mau nanya, saya nikah siri udah 3 bulan. Suami tidak menafkahi, dia bilang masing-masing apa jatuh talak? Dia bilang masing-masing. Maksudnya mungkin, udahlah kita hidup sendiri-sendiri aja lah. Apakah jatuh talak? Jawabannya itu belum jatuh talak. Kecuali Anda mengkonfirmasi kata-kata suami Anda dengan kalimat, maksud hidup masing-masing engkau menceraikan saya, Mas. Terus suami mengkonfirmasi dengan kata-kata ya, jatuh talak. Jadi istri mengkonfirmasi, maksudnya hidup masing-masing apa nih? Maksudnya Mas, hidup masing-masing apa? Kita bercerai. Terus suami mengkonfirmasi dengan kata-kata ya, jatuh talak. Begitu. Dan ingat tadi di awal caps lock-nya coba diulangi lagi teman-teman. Jadilah wanita cerdas. Terus apa lagi kata-kata tadi? Jadilah wanita cerdas, jangan mau digantung. Yang intinya itu loh teman-teman, tadi kata-katanya apa? Coba di scroll yang paling atas, itu di caps lock lagi, di copy paste, disematkan lagi di bawahnya. Tadi saya ngomong apa kan, lupa kan Mas? Oh iya, jadilah wanita yang cerdas, jangan mau digantung tidak jelas. Barakallahu fikum. Kalau kita dulu tidak mengerti akan hukum ucapan itu dan baru sekarang tahu, gimana? Rufi'al qalam an salas. Kalau benar dia nggak tahu, Allah maafkan. Tapi kalau sengaja, jatuh. Sudah berumah tangga, suami suka ngechat cewek-cewek di akun sosial media, itu gimana Ustaz? Tegaskan kepada suami, jangan suka ngechat perempuan yang lain di sosial media, karena hal itu membuka pintu zina dan itu bisa menjerumuskan suami kepada jurang perselingkuhan. Auzubillahi min dzalik. Nasihatkan, kasih tahu, nasihatkan, kasih tahu, jangan pernah bosan. Kalau menikah, perjanjian dengan pria yang lama supaya bisa kembali dengan istrinya, oh itu nikah muhalil haram. Nikah muhalil haram, nggak boleh. Apa nikah muhalil? Nikah yang tujuannya adalah menghalalkan perempuan yang telah ditalak 3 agar dia bisa kembali kepada suaminya. Jadi dia kong kali kong. Nanti kamu nikahin istri saya, cuma jangan dia papain. Udah habis kamu nikahin 5 menit kemudian langsung dicerai istri saya. Biar saya bisa kembali sama istri saya yang sudah saya talak 3 dia. Misalkan begitu. Ini nikah haram, namanya nikah muhalil haram, nggak boleh. Suami istri yang LDR selama 3 tahun, apakah harus mengucapkan ijab qabul lagi? Jawabannya, selama mereka masih tersambung, tidak ada kata-kata talak, tidak ada kata-kata cerai, mereka hanya LDR dan keduanya sama-sama ridha atas hal tersebut, maka sah tetap menjadi suami istri. Tapi ingat, pesannya Fajar. Waduh, pesannya Fajar. Hubungan antara suami istri itu seperti perangkat wifi dengan handphone. Dekat dia akan tersambung, jauh boleh jadi dia mencari perangkat lain agar bisa terhubung. Suami istri itu memang fitrahnya tinggal satu atap. Sayyidina Umar bertanya kepada istri Nabi yang itu adalah putri beliau bernama Hafsah binti Umar bin Khattab. Istri Rasul, putrinya Umar. Wahai istri Rasulullah, putriku tercinta Hafsah, berapa lama seorang perempuan bisa ditinggal oleh suaminya? Jawab Hafsah, 4 bulan wahai Sayyidina Umar. Sejak saat itu Umar memerintahkan kaum muslimin yang ekspansi wilayah jihadnya untuk per 4 bulan harus kudu mesti wajib pulang datangi istrinya. Nggak boleh lebih. 4 bulan pulang datangi istrinya, nggak boleh lebih. Ini perintah Sayyidina Umar pada zaman beliau menjadi khalifah. Sekali lagi ya jamaah, ini perintahnya Sayyidina Umar bin Khattab. Kan kita diminta untuk
Ingat, Rasul bersabda apa? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Kamu ikut sunnahku ya, dan kamu teladani juga sunnahnya khulafa'ur rasyidin au rasyidun. 4 orang ini, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajmain. Ikuti mereka. Jadi kalau rumah tangga bisa untuk tinggal seatap, lakukanlah. Tapi di luar negeri Ustadz, ajak pasangannya ke luar negeri bareng. Ajak pasangannya ke luar negeri bareng. Tinggal di sana bareng. Insya Allah itu lebih aman dan lebih selamat. Begitu ya sahabat. Dan hati-hati dengan fitnah sosial media. Jangan macem-macem lah. Apalagi sekarang video call, ya Allah. Video call itu bisa macam-macam jemaah. Ada yang mendedahkan auratnya kepada pihak yang bukan mahramnya lewat cara video call atau apa segala macam. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Jangan macam-macam lah hadirin. Dunia sebentar. Kita akan meninggalkannya juga. Kalaupun handphone punya, pakai yang baik-baik. Jangan pakai untuk yang buruk-buruk. Kalau dulu pernah terjadi, ayo tobat segera. Ayo kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Dari Mas Ian. Ustaz, gimana hukumnya nikah didasari dengan balas budi? Nikah didasari dengan balas budi dilihat kembali jemaah. Bagaimana tentang kedua belah pihak tersebut? Kalau memang kedua belah pihak benar-benar sama-sama tahu dan mengerti, mereka saling suka, mereka saling ridho, maka silahkan pernikahannya tetap dilangsungkan, terlebih lagi terpenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat pernikahannya. Tapi kalau karena paksaan, Nabi SAW dulu pernah memberitahu bahwa menikah itu harus dengan seizin yang mau nikah. Jangan dipaksa. Dan sekali lagi kita sudah bukan zaman Siti Nurbaya. Dipaksa. Enggak. Jangan dipaksa. Jangan sampai kita memaksakan kehendak diri kita menikah karena balas budi. Jadi jangan maksa. Orang ibadah itu ya, mohon maaf ya jemaah, maksudnya orang ibadah ya harus dipaksa, tapi kalau dalam bab pernikahan itu dia harus minta izin sama yang mau nikah. Dan diamnya perempuan itu berarti iya. Artinya dia mau menikah. Kecuali kalau dia bilang gak mau, maka dia bilang gak mau. Allahu a'lam bishawab. Intinya demikian. Menikah itu suka dengan keridhoannya masing-masing pihak. Jangan dipaksa. Bolehkah mendiamkan tetangga yang terlibat judi? Jawabannya diingatkan aja agar supaya beliau bertobat dari judinya. Suami lagi marah, saya nggak bisa berpikir panjang, saya minta pisah. Maksudnya gimana sih? Suami marah, suami lagi marah berkata, saya nggak bisa berpikir panjang lagi. Apa itu talak? Oh gini. Suaminya lagi marah terus, saya nggak bisa mikir panjang lagi deh. Apakah itu talak? Jawabannya tidak. Kalimat itu bukan kalimat talak. Sekali lagi saya ulangi teman-teman, buat yang baru datang mungkin. Kalimat talak itu kalimat jelas. Saya talak kamu, tak pegat kowe, tak cerai kowe, atau dengan bahasa yang senada. Alhamdulillah. Yadikumullah. Itu kalimat jelas. Jadi kalau kalimat-kalimat sindiran kayak gini itu nggak termasuk bagian daripada talak, itu masuk bagian daripada sindiran. Yang namanya sindiran kalau istri mempertegasnya dengan kalimat, maksudnya mas apa? Apa maksudnya nggak bisa berpikir panjang? Maksudnya mas mau ceraikan saya. Ketika istri melontarkan pertanyaan dan suami bilang iya, jatuh cerai. Karena yanya suami konfirmasi dari statement talak yang istri tanyakan. Makanya hati-hati nih, suami nggak boleh sembarangan ngomong. Hati-hati. Pertanyaan terakhir. Ustadz 16 tahun menduda, nggak menikah, apakah itu dosa? Jawabannya tergantung. Hukum menikah kan tergantung ya. Nikah bisa menjadi wajib, bisa menjadi sunnah, bisa menjadi haram. Wajib kapan? Kalau dia
sudah berada dalam ambang zina dan dosa kalau dia nggak menikah. Jadi dia berbuat dosa terus nih, gara-gara nggak nikahnya, maka dia wajib menikah untuk menutup celah dosanya. Sunnah selama dia mampu menahan gejolak syahwatnya, sunnah. Haram, yang haram apa? Menikah dengan tujuan menyakiti, melukai, kemudian habis mani sepah dibuang, menyengaja, sengaja nih saya nikahkan dia, habis itu saya tendang, saya buang dia. Nah ini jadi haram pernikahannya. Maka hukum nikah tergantung kepada siapa Anda dan bagaimana diri Anda. Selama 16 tahun menduda tidak menikah, Anda bisa menjaga diri, menjaga syahwat, sunnah. Tapi kalau sampai sudah terjerumus kepada jurang-jurang dosa, malah berbuat hal-hal yang tidak baik, maka hendaknya menikah. Kalau ditanyanya sama saya, maka saya menyarankan kepada siapapun yang dulu pernah menikah kemudian sekarang sudah menduda, maka selagi Anda qadarullah bisa untuk menikah, menikahlah. Selagi Anda bisa menikah, menikahlah. Tapi perempuan dulu pernah nanya, ini yang menjanda ya, kalau tadi yang menduda, kalau ini yang menjanda. Yang menjanda pernah bertanya, ya Rasulullah, saya pernah menikah terus kemudian suami saya meninggal dunia. Tapi saya mau fokus ngurus anak-anak ya Rasulullah. Saya nggak mau menikah lagi dengan suami saya. Saya nggak mau menikah lagi dengan laki-laki lain karena saya nanti mau satu surga sama suami saya. Saya sekarang mau fokus ngurus anak-anak. Boleh nggak ya Rasulullah? Jawab Nabi apa? Boleh. Siapa yang bilang? Ummu Darda. Waktu Abu Darda meninggal, Ummu Darda tuh langsung setelah masa idahnya dilamar sahabat-sahabat. Tapi Ummu Darda tolak-tolakin lamaran-lamaran sahabat. Kenapa? Besok saya mau tetap tinggal satu surga dengan Abu Darda. Wes, luar biasa jemaah, istimewa. Itu Ummu Darda. Jadi kisah yang seperti itu ya boleh. Tapi ada yang meninggal terus menikah lagi juga ada. Siapa? Ummu Salamah. Ummu Salamah ditinggal wafat suaminya Abu Salamah. Lalu terus kemudian berdoa, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan min. Ya Allah, berikan pahala atas musibah yang menimpa diriku dan beri ganti yang lebih baik. Ummu Salamah mikir, siapa ya yang lebih baik dari Abu Salamah? Abu Salamah romantis, ganteng, kaya. Siapa ya? Ternyata setelah masa idahnya Ummu Salamah, datang laki-laki yang tampan rupawan wajahnya, mulia akhlaknya, kaya raya, dan laki-laki itu bernama baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi Muhammad menikah dengan Ummu Salamah. Itu boleh juga. Jadi kalau suaminya wafat terus kemudian menikah kembali dengan yang lainnya boleh, atau tidak pun juga boleh. Mau fokus ngurus anak cucunya pun juga boleh. Begitu hadirin barakallahu fikum, semoga terjawab. Allahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Semoga di lain kesempatan bisa terjawab. Buat sahabat-sahabat yang mau bergabung di grup WhatsApp kajian saya, berisi informasi tentang live streaming kami dan video pendek yang bisa teman-teman jadikan sebagai WA story. Teman-teman bisa tap link di bio, sebut nama, asal kota, asal negaranya. Dan buat teman-teman yang mau ikut andil dalam program Masjid Fatimah Garung. Untuk informasi teman-teman, jadi Masjid Fatimah Garung dengan Masjid Muhammad Al-Fatih itu dua masjid, bukan satu masjid. Masjid Fatimah Garung terletak di Desa Garung Wonosobo, di dekat Gunung Sindoro, anak kaki Gunung Sindoro. Masjid Muhammad Al-Fatih Wonolelo itu di kota Wonosobo kota, di pusat Astagfirullahaladzim, di dekat Taman Makam Pahlawan Wonosobo kota. Jadi kalau Masjid Fatimah Garung ini terletak di anak kaki Gunung Sindoro, kalau Masjid Muhammad Al-Fatih itu 14 km dari Masjid Fatimah Garung. Jadi dua masjid yang berbeda. Ini mungkin kalau yang belum tahu ya. Gitu. Jadi dua masjid yang berbeda. Punya program masing-masing, programnya sama dan mirip-mirip. Jadi buat teman-teman yang mau ikut mensupport program Masjid Fatimah Garung Wonosobo, Masjid Fatimah ini, di save nomor admin Masjid Fatimah Garung ya. Ini admin Masjid Fatimah Garung 0851 57 15 38 9885. Saya ulangin, 0851 57 15
9885. Dan nomor rekening di Masjid Fatimah Garung atas nama Mas Agus. Nomor rekeningnya atas nama nomor rekening Mas Agus. Kalau di Masjid Muhammad Al-Fatih Wonolelo itu nomor rekeningnya di nomor rekening kajian HAS. Begitu teman-teman. Atau biasanya yang BCA. Begitu. Barakallahu fikum untuk mensupport daripada kegiatan-kegiatan seperti misalkan kajian subuh syuruk, ada sedekah beras, ada sedekah sayur. Jadi sama. Di sini persis plek sama program-programnya seperti yang ada di Masjid Muhammad Al-Fatih. Ya bagi-bagi beras, ya bagi-bagi sayur untuk orang-orang yang membutuhkan, untuk para guru-guru ngaji yang ada di sekitaran, dan untuk memakmurkan masjidnya. Begitu teman-teman dirahmati Allah. Terima kasih sudah membersamai. Semoga Allah ganjar dengan surga firdaus tanpa hisab. Terima kasih sudah tap-tap di layar, sudah gift dengan gift-gift terbaik. Itu pun juga semuanya terakumulasi dipakai untuk menyebarluaskan ilmu juga. Semoga setiap ilmu yang disampaikan, lalu didengarkan, lalu diamalkan, lalu diajarkan kembali sama yang lain, itu semua mengalir pahala jariah buat teman-teman semua yang sudah memfasilitasi menyebarluaskan ilmu, membangun Masjid Muhammad Al-Fatih, membersamai program-program Masjid Fatimah Garung dan Masjid Muhammad Al-Fatih. Begitu ya sahabat, barakallahu fikum, sukses dunia akhiratnya. Semoga Allah memuliakan sahabat dunia akhirat. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bagi yang mau bergabung di grup WhatsApp kajian saya, tap link di bio, sebut nama, asal kota, asal negara. Dan jam 8 on time kita bertemu kembali di House of Elena Kauman Wonosobo. Ada kajian pagi di Elena pagi ini jam 8. Buat teman-teman yang nanti mau ikut kajian, stay tune di channel ini. Nanti kita jam 8 on time kajian. Barakallah. Assalamualaikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.